Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Bagaimana kabar kalian semuanya? Bu Kiki harap semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan belajar materi tentang korespondensi satu-satu. Nah, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Bagi yang beragama Islam bisa mengikuti doa Bu Kiki. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Salam semangat belajar matematika. Yuk kita belajar, langsung saja simak videonya. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan korespondensi satu-satu. Kemudian yang kedua adalah menyatakan korespondensi satu-satu dengan diagram panah, koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi korespondensi satu-satu. Pengertian korespondensi satu-satu. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian, perhatikan diagram panah berikut. Nah, pada gambar yang pertama di situ ada himpunan P yang anggotanya adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian himpunan Q adalah anggotanya Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Nah, masing-masing himpunan A dipasangkan dengan himpunan Q dengan relasi beribu kota. Dan gambar yang kedua adalah himpunan Q anggotanya adalah Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Dan P itu adalah anggotanya Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Nah, masing-masing himpunan Q dan himpunan P dipasangkan ya dengan relasi ibu kota dari. Nah, dari situ perhatikan, setiap negara dipasangkan dengan tepat satu ibu kotanya. Dan sebaliknya, setiap ibu kota dipasangkan dengan tepat satu negaranya. Jadi, antara himpunan P dan himpunan Q terjadi pemetaan timbal balik, sehingga terdapat korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara himpunan negara dan himpunan ibu kotanya. Dengan catatan, artinya korespondensi satu-satu itu jika banyaknya anggota P itu sama dengan banyaknya anggota Q, masing-masing memiliki satu pasangan. Perhatikan contoh berikut. Demikian pula, setiap negara memiliki hanya satu lagu kebangsaan, sehingga terdapat korespondensi satu-satu antara himpunan negara dengan himpunan lagu kebangsaan. Ya, perhatikan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian Negaraku, Nokoreach, dan Kimigayo. Nah, negara yang memiliki lagu tersebut adalah Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Jepang. Ya, jadi dengan Indonesia Raya itu adalah Indonesia, Negaraku itu adalah lagu kebangsaan dari Malaysia, Nokoreach adalah lagu kebangsaan dari Kamboja, dan Kimigayo adalah lagu kebangsaan dari negara Jepang. Nah, himpunan A dikatakan korespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B, dan sebaliknya setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan demikian, banyaknya anggota himpunan A dan himpunan B haruslah sama. Oke, kita perhatikan lagi contoh berikutnya. Contoh yang pertama, dari himpunan P yang anggotanya adalah bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan himpunan Q anggotanya adalah huruf vokal, ya, dapat ditunjukkan korespondensi satu-satu. Ya, kita daftar dulu anggotanya. P itu anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian Q adalah anggotanya A, I, U, E, O. Dan kita pasangkan satu-satu ya. 1 kita pasangkan dengan A, 3 kita pasangkan dengan I, 5 dengan U, 7 dengan E, 9 dengan O. Ya, itu merupakan contoh korespondensi satu-satu. Kemudian lagi contoh soal nomor 2. Antara himpunan bendera dan himpunan negara terdapat korespondensi satu-satu berikut ini ya. Perhatikan gambar bendera yang ada di situ ya. Nah, bendera yang pertama adalah negara Indonesia, bendera yang kedua adalah bendera negara Malaysia,
Kemudian bendera yang ketiga adalah bendera dari negara Singapura, dan yang di situ ada lambangnya bintang di tengah ya, itu adalah bendera dari negara Vietnam. Jadi masing-masing negara memiliki satu bendera. Kita lanjutkan dengan cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu ya. Yang pertama adalah korespondensi satu-satu dengan dua anggota ya. Maksudnya di sini adalah himpunan P, anggotanya ada dua, yaitu A dan B. Kemudian Q, anggotanya juga ada dua, yaitu X dan Y. Nah, berapa banyak korespondensi satu-satu yang terbentuk? Nah, yang pertama kita lihat A kita pasangkan dengan X, B kita pasangkan dengan Y, itu satu korespondensi. Kemudian korespondensi satu lagi kita bisa pasangkan A dengan Y, B dengan X. Sehingga jika himpunan P ada dua anggota dan Q ada dua anggota, maka korespondensi satu-satu yang terbentuk itu ada dua cara. Selanjutnya contoh yang di bawahnya adalah yang kedua. Korespondensi satu-satu dengan tiga anggota. Nah, jadi artinya himpunan P-nya ada tiga anggota, himpunan Q-nya ada tiga anggota. Nah, cara pemasangannya ada berapa? Kita lihat. Yang pertama, kita pasangkan A dengan X, B dengan Y, C dengan Z. Yang kedua, kita pasangkan A dengan X, B dengan Z, C dengan Y. Yang ketiga, kita pasangkan A dengan Y, B dengan X, C dengan Z. Kemudian yang keempat, A kita pasangkan dengan Y, B dengan Z, dan C dengan X, dan seterusnya. Jadi nggak boleh ada yang sama ya pemasangannya. Nah, dari himpunan P dan Q yang jumlah anggotanya ada 3, maka banyak korespondensi satu-satu yang terbentuk ada 6 cara. Ya, sekarang kita coba bahas korespondensi satu-satu dengan 4 anggota. Ya, jadi di situ terdapat himpunan P, anggotanya A, B, C, dan D. Kemudian himpunan Q, anggotanya P, Q, R, S. Masing-masing memiliki 4 anggota. Maka berapa banyak korespondensi satu-satu dengan 4 anggota? Nah, caranya A dapat dipasangkan dengan 4 kemungkinan, ya, yaitu P, Q, R, atau S. B dapat dipasangkan dengan 3 kemungkinan karena salah satu anggota Q sudah dipasangkan dengan A, ya. Kemudian C dapat dipasangkan dengan 2 kemungkinan karena 2 anggota Q sudah dipasangkan dengan A dan B. D tentu saja hanya dapat dipasangkan dengan 1 kemungkinan pada anggota Q. Ya, dengan demikian banyaknya korespondensi satu-satu dari P ke Q ya dengan masing-masing memiliki 4 anggota adalah caranya dengan bisa dihitung ya, 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sehingga sama dengan berapa itu? 4 dikali 3 adalah 12, 12 dikali 2 adalah 24, 24 dikali 1 adalah 24. Sehingga ada 24 cara. Jadi bisa disimpulkan ya dari uraian-uraian sebelumnya, diperoleh hubungan jika banyak anggota P ada 2, banyak anggota Q ada 2, maka banyak korespondensi satu-satu P ke Q itu juga ada 2. 2 itu diperoleh dari 2 dikali 1. Kemudian kalau banyak anggota P ada 3, banyak anggota Q ada 3, maka banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q yang terbentuk adalah 6. 6 itu diperoleh dari 3 kali 2 dikali 1 ya. Tadi kan anggotanya 3, jadi kita kalikan mundur 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 6. Kemudian kalau banyak anggota P-nya adalah 4, Q-nya juga pasti 4 ya. Maka banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q itu adalah perkalian dari mulai angka 4 ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24. Ya, sehingga N kalau banyak anggota P itu ada N, banyak anggota Q ada N, maka banyak korespondensi satu-satu dari P ke Q adalah N dikali N-1 dikali N-2 dikalikan titik-titik dikali 2 dikali 1. Ya, pokoknya yang terakhir itu dikalikan 1. Nah, bila NP sama dengan NQ sama dengan N, maka banyak semua korespondensi satu-satu antara himpunan P dan Q adalah N dikali N dikurang 1, dikali N dikurang 2, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Pokoknya yang terakhir tadi ya, harus dikalikan dengan angka 1. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kita kali ini sudah selesai. Semoga materi penjelasan dari Bu Kiki bisa difahami dan bisa dimengerti. Nah, di slide berikutnya ada latihan soal-soal ya. Seperti biasa, kalian bisa menguji pemahaman dengan mengerjakan latihan soal-soal. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.